Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis kita, yakni di bab 3 mengenal surah An-Nas, ya, di mana minggu lalu Ibu sudah menyampaikan juga, ya, lafal atau bacaan daripada surah An-Nas. Ya, untuk hari ini kita akan lanjut ke memahami surah An-Nas, ya, memahami surah An-Nas. Tapi sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam mara bahaya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjut ke materi kita. Namun sebelumnya, untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan awali dulu dengan melafalkan surah An-Nas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini adalah lafal bacaan dari surah An-Nas, ya. Lafal bacaan surah An-Nas. Tapi sebelum kita melanjutkan, ya, kita memulai bacaan daripada surah An-Nas ini, baiknya lah kita awali dengan membaca ta'awuz, di mana fa'iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, ya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah, ya, kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu, ya. Jadi kita membaca ta'awuz dulu sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita mulai, ya. Ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan daripada surah An-Nas, ya. Semoga kalian semua bisa mengikuti bacaan Ibu tersebut, ya. Jadi kalian sering-sering mengulang untuk bisa menghafal, ya. Bisa kalian mengulang, mendengarkan, dan mengikuti bacaan Ibu, ya, untuk kalian bisa menghafal surah An-Nas ini. Ya, baiklah anak-anakku, kita lanjut, ya. Nah, ini sekilas tentang surah An-Nas, ya, yang perlu kalian ketahui sekilas tentang surah An-Nas. Nah, di mana surah An-Nas itu ada 6 ayat. Ya, yang kita baca tadi, ya, surah An-Nas itu ada 6 ayat. An-Nas artinya manusia.
Nah, dengan surah An-Nas, ya, aku berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Aku selalu membaca surah An-Nas sebelum tidur. Nah, ini ya, insya Allah dengan kita sering mengamalkan membaca surah An-Nas ketika mau tidur, insya Allah kita dijauhkan dari segala macam kejahatan, baik dari golongan jin maupun dari manusia. Nah, itu adalah sekilas tentang surah An-Nas. Nah, di sini berilah tanda centang. Nah, ini namanya tanda centang ya. Pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Nah, apa yang kalian rasakan ini? Aku suka belajar membaca Al-Quran. Kalau kalian senang, ya setuju, ya centang di sini. Nah, karena kalian setuju, senang belajar membaca Al-Quran. Ya perlu ya, kalau kita orang Muslim harus ya belajar, wajib belajar membaca Al-Quran. Ya, mulai dari Iqra, ya, bacaan huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu ya. Kita harus mengetahui huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, kemudian bagaimana cara membacanya sampai ke Al-Quran ya. Itu wajib ya bagi kita orang Muslim. Kemudian aku terbiasa membaca surah An-Nas sebelum tidur. Nah, kalau kalian setuju sini. Ya, tapi baiknya lah ya. Kalau menurut Ibu ya, baiknya lah membaca surah An-Nas itu sebelum tidur. Ya. Jangan lupa kita membaca surah An-Nas itu. Nah, karena apa yang dibilang itu tadi? Surah An-Nas itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan jin dan manusia itu ya, perbuatan jahat dari jin, golongan jin dan manusia. Nah, kemudian Allah suka dengan orang yang belajar Al-Quran. Ya, setuju centang di sini. Berarti ini semua ya setuju aja ini ya. Nah, centang semua. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk latihan-latihan saja ya. Kita sama-sama latihan. Berilah tanda centang pada ayat yang termasuk dalam surah An-Nas. Nah, ini kalian bisa latihan di rumah di buku kalian bisa latihan di buku kalian masing-masing ya. Nah, walaupun ini mungkin agak berbeda sedikit dari revisi 2019, tapi sama maksudnya ya. Berbeda sedikit saja, tapi maksudnya sama ya. Pembahasannya sama ini. Nah, yang pertama ya, mari kita centang ya sama-sama. Ayat yang pertama, Malikin Nas. Nah, apakah ini termasuk surah An-Nas? Ya, tadi termasuk. Nah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim ini tidak termasuk surah An-Nas. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah ya. Maksudnya surah Al-Fatihah, berarti di sini tidak usah dicentang ya. Kemudian yang ketiga, Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, ini juga termasuk, berarti di sini dicentang. Minal jinnati wan nas. Ini juga dicentang di sini, di kolom sini centangnya ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Apakah ini termasuk? Min syarri ma khalaq. Ini termasuk atau tidak? Nah, ini tidak termasuk. Berarti tidak usah dicentang ya. Nah, itu caranya untuk latihan mengisi kolom-kolom ini dengan centang ya. Apakah itu termasuk surah ayat-ayat surah An-Nas atau tidak? Itu adalah untuk melatih ingatan kalian dan hafalan kalian ya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini ya. Kalian bisa mengulang-ulang latihan-latihan pada kolom tugasku ini, latihan saja ya. Tentunya harapan Ibu
kalian bisa menghafal surah An-Nas ini ya. Dan jangan lupa ini sekilas tentang surah An-Nas ini ya tadi ya, kalian baca-baca sampai sampai hafal. Bisa juga ini ya, surah An-Nas itu ada 6 ayat, mengingatnya aja ya. Walaupun tidak hafal tapi ingat bahwa surah An-Nas itu ada 6 ayat. Kemudian An-Nas ya, artinya manusia ya. Itu yang kalian bisa pahami saja ya. Kemudian ingat ya, selalu ingat. Nanti ini untuk ulangannya nanti ya, sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS ya. Jadi tentunya kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran ini ya. Pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Jadi itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, silahkan anak-anakku banyak latihan ya untuk menjawab kolom-kolom yang ada di buku kalian masing-masing dan membaca sekilas tentang surah An-Nas ya. Biar kalian bisa memahami dan bisa juga menghafal surah An-Nas. Ya, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam penyampaian Ibu. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.